selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 6 tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Ini adalah tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Nah, jangan lupa untuk memperhatikan tujuannya supaya kita bisa mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Tujuan pembelajaran 1, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. 3. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca secara benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 6. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah secara benar. 7. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah secara benar. 8. Melalui penugasan, siswa dapat mensimulasikan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah secara benar. 9. Dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. 10. Dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara tepat. 11. Dengan berpedoman pada ciri bangun datar, siswa dapat mengelompokkan benda di sekitar yang termasuk bangun datar secara benar. Kalian di rumah pasti pernah bermain peran sebagai dokter cilik ya. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan pekarangan rumah? Ya, sebagai seorang dokter, kita menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan halaman, depan, dan belakang dari rumah kita. Nah, sekarang kita coba akan membaca bersama-sama teks bacaan ini ya. Kita bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita baca bersama. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang di tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar.
Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga akan sehat. Nah, setelah kita membaca bersama teks bacaan tadi, sekarang kita coba amati beberapa gambar ini, ya. Coba amatilah gambar ini dengan teliti. Setelah mengamati gambar tadi dengan teliti, sekarang coba kemukakan atau tuliskanlah pendapatmu tentang isi gambar ini. Ya, tuliskanlah pendapatmu mengenai isi gambar ini. Tuliskan di bukumu ya. Nah, tulislah dengan rapi dengan judul Cara Menjaga Kebersihan Pekarangan Rumah. Dengan membersihkan halaman rumah bersama-sama dengan anggota keluarga, itu sudah menunjukkan rasa persatuan di dalam keluarga. Nah, persatuan dalam keluarga itu banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Nah, contohnya adalah sekarang kita lihat manfaat persatuan di dalam keluarga. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, kita merasa nyaman tinggal di rumah kita. Nah, coba nanti cari yang lainnya, agak 3 ya. Coba cari 3 manfaat dari adanya persatuan di dalam rumah. Nah, akibatnya dari tidak adanya persatuan di dalam keluarga kita. Contohnya adalah pekerjaan menjadi lama selesai. Nah, kemudian juga coba cari yang lain. Carilah 3 lagi. Kira-kira apa akibat bila tidak ada rasa persatuan di dalam keluarga? Tuliskan ya. Sekarang kalian sudah tahu ya contoh kegiatan bersatu yang pernah kalian lakukan di dalam keluarga kalian. Ya, banyak manfaatnya ya. Nah, makanya kita harus menjaga rasa persatuan di dalam keluarga kita. Sekarang coba kalian lihat gambar ini ya. Kalian tahu apa namanya ini? Ini namanya konblok ya. Konblok ini berbentuk segi 6. Permukaan konblok itu berupa bangun datar. Bangun datar itu mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, jangan lupa ya, kegiatan pembelajaran kita kemarin kita membahas juga tentang bangun datar dengan sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan konblok ini. Banyak sisinya kalau kita perhatikan ada 6 ya. Banyak sudutnya juga 6, banyak titik sudutnya juga 6. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Coba perhatikan gambar-gambar ini ya, lihat satu persatu, kemudian masing-masingnya tuliskanlah berapa banyak sisinya, berapa banyak sudutnya, dan berapa banyak titik sudutnya. Nah, tuliskan dengan benar, dengan teliti ya. Sekarang coba amati benda-benda di sekitarmu yang menunjukkan bangun datar. Ya, kemudian tuliskan di kolom ini. Nanti kalian perhatikan bangun datar itu namanya apa ya. Kemudian tuliskan banyak sisinya, banyak sudut, dan banyak titik sudut. Kemudian bentuk bangunnya ya, bentuk bangun datarnya misalnya persegi, segitiga, persegi panjang, segi 6, dan seterusnya ya. Nah, contohnya teacher kasih contoh ya, ada ubin di sekitar kita. Nah, ubin ini berbentuk segi 4 atau ada juga yang berbentuk persegi ya. Nah, sekarang kalian tuliskan, kalian perhatikan dulu, lalu tuliskan berapa banyak sisinya, berapa banyak sudut dan titik sudutnya. Ya, yaitu ubin tadi ya. Nah, coba kalian cari yang lain, benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Nanti tuliskan ya, lalu tuliskan juga apa bentuk bangun datarnya. Nah, jangan lupa ya, dari pembelajaran kita hari ini, kita diajak untuk selalu ingat menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Karena dengan
lingkungan yang bersih, kita menjadi sehat. Nah, makanya rajinlah di rumah ya. Rajin bersih-bersih halaman, rajin membersihkan tempat tidurmu, rajin membersihkan kamarmu, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga diajak ya, kita diajak untuk selalu bekerja sama dengan keluarga untuk menunjukkan rasa persatuan. Karena dengan bersatu, dengan adanya persatuan di dalam keluarga, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, membuat kita nyaman, senang. Ya, apalagi kita bersama-sama dengan mama, papa, kakak, adik. Kalau kita bersatu, kita rukun, kita merasa nyaman, ya. Nah, kalau tidak ada persatuan di dalam keluarga, apa akibatnya ya? Nah, tadi sudah dicontohkan, pekerjaan menjadi lama selesai. Kemudian bisa juga kita menjadi tidak nyaman, tidak betah tinggal di rumah. Nah, kemudian nanti cari yang lain ya, itu tugas kalian. Setelah itu kita juga diajak untuk melihat bangun datar. Berapa jumlah sisinya, sudutnya, dan titik sudut. Setelah itu perhatikan lingkunganmu ya, perhatikan di sekitarmu mana yang menunjukkan bangun datar. Baik, banyak sekali kegiatan kita hari ini ya mengenai bangun datar. Nah, semoga kita semua semakin semangat dalam belajar, tetap sehat ya. Baik, Teacher Rasa, pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.